Rico Vilo Remix. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda. Baiklah, saya akan menjelaskan identitas perusahaan dari PT Marga Abinaya Abadi Tbk. Perseroan ini didirikan pada tahun 2009 dengan nama PT Lintas Insana Wisesa. Pada bulan Februari 2017, perseroan merubah nama menjadi PT Marga Abinaya Abadi Tbk. Pada tanggal 22 Juni 2017, perseroan berhasil melaksanakan penawaran umum perdana saham, inisial Public Offering atau IPO, dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan IPO ini dengan sendirinya membuktikan kepercayaan yang besar dari masyarakat dan investor pada umumnya terhadap kredibilitas perusahaan serta prospek usaha dari perseroan di masa depan. Sejak mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2014, perseroan menyelenggarakan bisnis penyediaan akomodasi dan restoran dengan menggunakan brand Smile Hotels dan Resort serta Dream Food serta bisnis pembangunan properti yang dijalankan di bawah brand ABMA Land. Saat ini perusahaan memiliki dan mengoperasikan satu unit hotel dengan nama Hotel. Per 1 Juli 2019, perusahaan telah melakukan perubahan kegiatan usaha utamanya dari industri restoran, hotel, dan pariwisata menjadi properti dan real estate. Perusahaan ini beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu nomor 18, Jakarta Selatan, DKI. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi perusahaan terkemuka dengan komitmen kami untuk selalu memberikan pengalaman kepada pelanggan kami secara konsisten dan tulus melalui pemberian produk dan layanan yang berkualitas. Misi dari perusahaan ini yaitu untuk memberikan konsistensi kualitas dalam produk kami, untuk memastikan layanan yang luar biasa di seluruh perusahaan, untuk memberikan pengembalian investasi terbaik kepada pemegang saham kami, untuk menumbuhkan kebanggaan dan gairah di tempat kerja, dan terakhir untuk mengembangkan profesional. Bahwa pada tanggal 1 September 2018, Bapak Indra Dijati selaku Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit Perseroan telah meninggal dunia, sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 3 September 2018. Seluruh tugas dan fungsi beliau selaku pengawas dan ketua komite audit perseroan akan dijalankan sementara oleh Komisaris Utama Perseroan. Penggantian dan pengangkatan Komisaris Independen Perseroan akan segera dilaksanakan oleh Perseroan selambat-lambatnya pada saat pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan tahun 2019. Berdasarkan pengumuman Bursa nomor Peng SPT 00006-BEII PP 3-02/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal penghentian sementara perdagangan efek PT Marga Abinaya Abadi Tbk (MABA) serta peraturan Bursa nomor 1/1 tentang penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di bursa. Bursa dapat menghapus saham perusahaan tercatat apabila a. Ketentuan 3.3.1.1
mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan utama perusahaan tercatat, bahwa secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Yang B, ketentuan 3.3.1.2 saham perusahaan tercatat yang akibat suspensi di pasar reguler dan pasar tunai hanya diperdagangkan di pasar negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir. 私は私の心に従って決めるよ。そうにゃ。嫌だ。やっぱり僕も。Dalam pembahasan ini, kami akan mengulas mengenai hal apa yang menyebabkan PT Marga Abinaya Abadi Tbk diberi notasi D. Seperti yang sudah diuraikan di atas, notasi D menunjukkan bahwasanya adanya opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer dari akuntan publik. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia mengharuskan pengguna estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan. PT Marga Abinaya Abadi Tbk atau MABA diberikan notasi A dan D oleh Bursa Efek Indonesia. Notasi ini menunjukkan bahwa saham MABA berada dalam kategori pemotongan khusus. Notasi A menunjukkan bahwa harga rata-rata saham MABA selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler periodic call auction kurang dari 51 perak. Sementara itu, notasi D menunjukkan bahwa terdapat permohonan penundaan kewajiban yang diajukan oleh MABA. Harga saham PT Marga Abinaya Abadi Tbk atau MABA dapat naik dan turun karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pasar saham secara umum. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham antara lain. Cana ting ning 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 ning. Ku menahan rasa sakit. 1. Kondisi pasar. Harga saham dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar secara keseluruhan termasuk faktor-faktor seperti sentimen investor, kondisi ekonomi, dan pergerakan indeks pasar saham seperti indeks harga saham gabungan atau IHSG. 2. Kinerja perusahaan. Kinerja keuangan dan operasional perusahaan dapat mempengaruhi harga sahamnya. Jika perusahaan mencatat kinerja yang baik seperti pertumbuhan pendapatan dan laba yang kuat, harga saham cenderung naik. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami kinerja yang buruk, harga saham dapat turun. 3. Perusahaan dan peristiwa penting. Berita atau peristiwa penting yang terdapat dengan perusahaan seperti peluncuran produk baru, perubahan manajemen, atau kejadian yang mempengaruhi industri tempat perusahaan beroperasi dapat mempengaruhi harga saham. 4. Permintaan dan penawaran. Harga saham juga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar. Jika ada banyak investor yang ingin membeli saham MABA, harga cenderung naik. Sebaliknya, jika ada banyak investor yang ingin menjual saham, harga cenderung turun. Laporan keuangan tahunan 2019 merupakan laporan terakhir yang diterbitkan oleh perusahaan, dan terdapat beberapa masalah dalam laporan tersebut. Beberapa alasan mengapa MABA mendapat notasi D atau disclaimer dari Akuntan Publik Indonesia atau IDX antara lain. 1. Laporan keuangan tahunan 2019 didasarkan pada informasi yang terbatas dan tidak mencakup semua aspek keuangan perusahaan. 2. Laporan keuangan tersebut mengindikasi beberapa masalah dalam operasi perusahaan. PT Lancar Makmur Sukses atau LMS sesuai Akta Notaris Nomor 2 tanggal 2-5 Februari 2014 Notaris di Surabaya. Perusahaan mengakuisisi saham LMS yang berkedudukan di Surabaya. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dibagi secara proporsional ke seluruh pemegang saham.
Sesuai dengan anggaran Daras, ruang lingkup kegiatan LMS adalah dalam bidang perdagangan, jasa, perindustrian, pembangunan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan pembengkelan, dan pertambangan. Pada entitas anak PT Gosel Internasional atau GCI, sesuai dengan anggaran dasar, ruang lingkup kegiatan GCI adalah dalam bidang perdagangan, jasa, perindustrian, pembangunan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, dan pembengkelan. GCI memulai kegiatan operasi komersialnya pada tahun 2016. GCI memiliki dan mengoperasikan hotel dengan nama Hotel Allium Cepu dengan total kamar sebanyak 54 kamar. Pada entitas anak, pada PT Anugrah Berkah Madani, memiliki juga entitas anak tidak langsung yang berbeda di bawah PT Anugrah Berkah Madani adalah seperti PT Sekar Arta Sentosa, PT Cahaya Baru Raya Realty, PT Cakrawala Sinar Mulia. Dalam tujuan dan kebijakan risiko manajemen keuangan terhadap PT Marga Ambinaya Abadi Tbk dalam manajemen risiko, direksi grup menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup risiko pasar. Grup dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga. Risiko mata uang asing. Grup tidak memiliki risiko mata uang asing yang dapat mempengaruhi signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasi, karena saldo mata uang asing hanya dapat dalam kas bank masing-masing sebesar Rp7.347.691.000 dan Rp9.433.648 atau setara dengan US dolar 518 dan 651 pada tahun 2019 dan 2018. 내 사랑이 와사네. Risiko kredit yang berasal dari piutang usaha dan piutang lain-lain dikelola oleh manajemen grup sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan pengendalian dari grup yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan dan piutang lain-lain. Sebagai tambahan, total piutang dipantau secara terus-menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai piutang. Risiko likuiditas yang timbul karena grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya. Grup mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 secara mandiri dan tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan hasil perhitungan sektuarial yang masing-masing dilakukan oleh KKA Arya Bagiastra Aktuaris Independen dalam laporannya masing-masing tanggal 14 Februari 2019 sehubungan dengan penerapan PSAK nomor 24 revisi 2015 tentang imbalan kerja menggunakan metode Projected Unit Credit. Berdasarkan Akta Notaris Dr. Isyana Wisnuwardani Sajarwo, SH. MH, No, for tanggal 10 January 2018. Para pemegang saham rugi per saham dasar dihidang dengan membaji rugi tahan. Berjalan rugi per saham delusi dihidang dengan membaji rugi tahan. Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan dengan rata-rata tertimbang total saham ilusi. Everywhere I go with the big bucks, yeah. 지금 올라타 우리 flow, yeah, yeah. Big bucks, stop it up, yeah, yeah. 내 목소리 자체가 음악. Everywhere I go, bring the beatbox. Boom, chicka boom, chicka chicka boom, boom, chicka boom, chicka. Everywhere I go, bring the beatbox. Boom, chicka. Api berada di lampu merah. Ku harap kau sabar untuk menunggu aku di
괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 괜찮아. 괜찮아.